Gimana kalau siswa bisa bangun sekolah mereka sendiri, dan bukan cuma itu, sekolahnya juga bisa menghasilkan keuntungan? Kedengarannya kayak mustahil kan? Tapi, konsep gila inilah yang bakal kita bedah hari ini. Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan dalami sebuah ide pendidikan yang jujur aja, beda banget dari yang lain. Namanya Sekolah Gugus Dharma. Jadi, inti dari Gugus Dharma ini adalah sebuah ekosistem pendidikan yang 100% mandiri. Para siswanya lah yang jadi pembangunnya, pengelolanya, bahkan investornya. Dan ini bukan sekedar wacana loh, tapi sebuah cetak biru yang sangat detail. Mari kita mulai dari bagian yang paling bikin kaget ya. Pilar utamanya adalah sebuah sekolah yang bisa membiayai dirinya sendiri. Sebuah konsep yang radikal banget, yang bisa jadi akan mengubah cara kita memandang pendidikan. Terus tujuannya apa sih? Nah ini dia, menciptakan yang mereka sebut generasi beta. Ini bukan soal siswa yang jago menghafal teori, tapi tentang membentuk individu yang benar-benar mandiri, gampang beradaptasi, dan punya jiwa wirausaha. Belajarnya langsung praktek, bukan dari buku aja, jadi mereka benar-benar siap menghadapi tantangan dunia nyata. Lalu, gimana cara mereka belajar? Semuanya berpusat pada satu filosofi yang kuat banget. Belajar sambil membangun. Di sini, praktek adalah raja. Jadi, lupakan kelas tradisional di mana kita cuma duduk manis dengerin guru. Di sini komposisinya dibalik total. 70% waktunya dihabiskan untuk praktek dan cuma 30% untuk teori. Siswa bukan lagi penonton, tapi mereka adalah pemain utamanya. Perjalanan belajar siswanya pun punya jenjang yang jelas. Ada 3 tahap, dimulai dari ramu, di mana mereka belajar dasar-dasar untuk bertahan hidup dan berwirausaha. Setelah itu, mereka naik ke level rakit untuk mengelola proyek-proyek nyata. Dan puncaknya adalah terap, di mana mereka udah kayak manajer sungguhan, memimpin unit bisnis dan acara sekolah. Nah, pertanyaannya, praktik dan uangnya datang dari mana? Jawabannya dari 5 pilar bisnis yang sepenuhnya dikelola oleh siswa. Mulai dari greenhouse sayuran premium, peternakan ayam, sampai workshop teknologi drone. Setiap unit ini bukan cuma laboratorium belajar, tapi juga mesin penghasil uang yang nyata. Tentu saja, hal sekeren ini nggak mungkin jadi dalam semalam. Ada rencana pertumbuhan 3 tahun yang sangat matang untuk mengubah proyek percontohan yang sederhana ini menjadi sebuah kampus yang produktif. Tahun pertama itu adalah fase pembuktian konsep. Cuma dengan 32 siswa dan fasilitas yang sangat minimalis, kita bicara soal tenda, greenhouse kecil, dan area api unggun, mereka menguji apakah model ini beneran bisa jalan atau enggak. Pendekatannya sangat ramping dan efisien. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang paling luar biasa. Angkanya, berapa biaya untuk memulai ini semua? Cuma sekitar 64 juta rupiah. Ya, Anda tidak salah dengar, 64 juta untuk membangun fondasi sebuah sekolah. Lalu, biaya operasional bulanannya ada di kisaran 23 juta rupiah. Nah, ini dia kuncinya. Dengan biaya segitu, sejak bulan pertama, sekolah ini sudah bisa menghasilkan laba bersih sekitar 9 juta rupiah. Ini membuktikan kalau model sekolah yang mandiri secara finansial itu bukan lagi sekedar impian. Memasuki tahun kedua, sekolah ini mulai berekspansi. Kapasitas siswanya ditingkatkan jadi 48 orang dan unit-unit bisnis yang lebih produktif seperti pertanian skala besar dan peternakan pun diintegrasikan untuk mendongkrak pendapatan. Puncaknya ada di tahun ketiga. Ekosistem ini mencapai skala penuh. Kapasitasnya melonjak sampai 128 siswa dengan semua fasilitas dari asrama sampai area produksi beroperasi maksimal. Ini adalah transformasi total dari proyek percontohan menjadi kampus yang benar-benar hidup. Saat sudah beroperasi penuh, angka-angkanya makin bikin takjub. Total pendapatan bisa menembus 160 juta rupiah per bulan. Setelah dikurangi biaya operasional, sekolah ini masih mencatatkan laba bersih sekitar 60 juta rupiah setiap bulan. Ini sih udah jadi mesin ekonomi pendidikan yang benar-benar sehat. Grafik ini nunjukin betapa pesatnya pertumbuhan mereka. Bukan cuma jumlah siswanya yang meningkat, tapi keuntungannya juga meroket secara eksponensial. Ini adalah bukti validasi model bisnis yang sangat-sangat kuat. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat mesin uangnya. Gimana sih sebenarnya cara kerja ekonomi mandiri ini? Jadi, keuntungan yang didapat itu nggak masuk ke satu kantong. Semuanya didistribusikan kembali ke dalam ekosistem. Separuhnya untuk operasional, sisanya untuk insentif siswa dan mentor, plus modal untuk pengembangan usaha baru.
Nah, inilah yang disebut ekonomi sirkular. Uangnya terus berputar untuk memberdayakan semua orang di dalamnya. Arus kas ini menunjukkan sebuah model hibrida yang cerdas. Jadi, pendapatan dari unit bisnis memang belum cukup untuk menutupi semua biaya operasional. Tapi kekurangan itu ditutup oleh biaya pendidikan dari siswa. Nah, kombinasi ini akhirnya malah menciptakan surplus yang signifikan untuk diinvestasikan kembali. Keseimbangan yang pas antara bisnis dan pendidikan. Jadi, apakah model ini cuma akan jadi satu sekolah yang unik, atau jangan-jangan ini bisa menjadi cetak biru untuk masa depan pendidikan? Mari kita lihat visi jangka panjangnya. Kekuatan model Gugus Dharma ini ada di beberapa keunggulan kunci. Biayanya rendah, desainnya modular sehingga bisa tumbuh bertahap, pembelajarannya relevan dengan dunia nyata, dan mandiri secara finansial. Dan yang paling penting, model ini dirancang agar mudah ditiru di mana saja. Ambisinya pun gak berhenti di satu lokasi. Visi besarnya adalah membangun jaringan waralaba dari sekolah percontohan ini yang pada akhirnya bisa membentuk sebuah koperasi nasional. Coba bayangkan sebuah marketplace yang menjual produk-produk inovatif hasil karya siswa dari seluruh Indonesia. Jadi, Gugus Dharma ini bukan hanya sekedar sekolah. Ini adalah sebuah cetak biru untuk sebuah gerakan pendidikan baru. Pertanyaannya bukan lagi, apakah ini mungkin? Karena modelnya sudah terbukti berhasil. Pertanyaan yang tersisa untuk kita semua adalah, kapan kita akan mulai membangunnya? Sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang.